Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Masih di bab jihad bagian yang keempat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaannya jihad, berjuang fi sabilillah. Kemarin sudah dijelaskan fadilahnya: satu, mendapatkan ampunan dari Allah; dua, mendapatkan rahmat dari Allah; tiga, mendapatkan derajat yang sangat tinggi, dapat pahala yang sangat besar, dan mendapatkan surga nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jihad fi sabilillah atau berjuang di jalan Allah itu sangat banyak fadilahnya. Kemudian jihad itu kalau di zaman Rasulullah sering melakukan peperangan dengan cara saling membunuh, membawa pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya. Di zaman sekarang jihad model seperti itu sudah gak begitu ada. Jadi perang menggunakan pedang, panah, tombak itu sudah tidak ada, tapi diganti dengan bom, tembak, dan lain sebagainya. Kemudian bergesernya zaman, jihad itu mulai berubah. Bukan hanya saling ngebom, saling perang, saling tembak, tapi ada jihad yang lain yang bentuknya sama, yang bentuknya berbeda, cuman tujuannya sama, yaitu jihad dengan berdakwah di media sosial atau di internet. Saya sebutkan berdakwah di media sosial atau di internet itu termasuk jihad, karena orang kafir, orang-orang di luar Islam juga sering menampilkan ceramah-ceramah agamanya selain Islam di internet. Ada juga yang menggalang kekuatan juga melalui internet. Nah, bagi agama Islam, bagi umat Islam juga harus berjihad di internet dengan cara melakukan kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian, kemudian direkam dan diupload di internet. Itu bagian dari jihad. Senjatanya sekarang tidak harus tembak. Senjatanya sekarang bukan tembak, tapi HP. HP mereknya banyak. Ada tembak atau senjata yang merek Oppo, ada yang merek Samsung, ada yang merek Realme, ada yang merek-merek yang lain. Itu senjata jihad di zaman sekarang. Jadi jangan menunggu jihad perang saling tembak, jangan. Jadi sekarang sudah jihad juga, cuman dari masa ke masa tekniknya itu berubah. Di zaman Rasulullah jihad itu tekniknya menggunakan pedang, tombak, panah, dan lain sebagainya. Kemudian zaman-zaman berikutnya, kalau di Indonesia perangnya ya pakai menggunakan pedang juga, keris, dan lain sebagainya. Bergeser zamannya menggunakan bom, tembak, dan lain sebagainya. Di zaman informasi dan teknologi, jihad itu tekniknya berubah menjadi jihad di medsos, di media sosial. Jadi orang zaman sekarang tidak usah jihad, tidak usah cari jihad yang saling membunuh. Berjihad di medsos, di internet, ini juga bagian dari jihad untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau jihad di zaman sekarang, maksiat itu merajalela,
diupload di internet. Ada orang bermaksiat, ada orang yang melakukan kejahatan, itu diupload di internet. Nah, bagi yang ngerti, yang alim, katakanlah tokoh, ustadz, juga harus jihad mengisi dakwahnya di internet. Nah, kalau di sini saya diajari oleh Gus Wadud dengan cara dakwah siaran langsung, pengajian di Facebook. Nah, pengajian-pengajian yang seperti ini zaman sekarang sudah modelnya, sudah zamannya. Kalau kiai-kiai alim di Indonesia kelas nasional, mesti pengajiannya itu direkam. Mesti direkam, kemudian diupload, ditaruh di internet, di Facebook, di Instagram, di YouTube dan lain sebagainya. Karena itu bagian dari jihad di era digital. Jadi jangan bilang begini, saya tidak mau jihad di internet karena saya takut terkenal. Kalau zaman sekarang orang alim tidak menampilkan kealimannya, maka orang yang bodoh, orang yang tidak ngerti agama akan tampil di media. Jadi untuk mengimbangi orang bodoh yang hanya percaya diri tapi ilmunya kurang, tampil di medsos. Nah, orang alim sekarang harus juga tampil di media sosial. Jangan diam. Karena kalau kita diam, orang yang alim, orang yang ngerti, maka orang-orang yang bodoh akan tampil di media sosial. Dan ini sudah lumayan banyak yang seperti ini. Sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, ulama-ulama NU, ustadz-ustadz, kiai-kiai, maka seharusnya dakwah jihad juga fi sabilillah dengan cara mengupload atau naruh dakwahnya di internet. Dan bukan hanya di Masjid Darussalam saja, di masjid-masjid yang lain, di alun-alun juga begitu. Ada pengajian disiarkan langsung di internet. Sidogiri pun sekarang sudah begitu, sudah lama kalau Sidogiri. Jadi pengajiannya itu salah satu ustadz atau tokoh itu direkam, itu di masjid, dimasukkan di YouTube, Instagram, Facebook. Biasanya yang begini ini kalau yang isi Habib Taufik, itu disiarkan langsung. Karena bagian dari jihad di era digital adalah menyampaikan dakwahnya dengan cara digital juga. Sekarang wa ammal ahadis fi fadlil jihadi fa aksar min an tuhsar. Sedangkan hadis-hadis dalam keutamaan jihad itu banyak. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran tentang keutamaan jihad, hadisnya juga banyak. Pertama, nah ini yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Ini hadisnya mirip-mirip tapi tidak sama. Karena yang tanya beda, Rasulullah jawabnya beda. Hadis pertama yang tanya Abu Hurairah. Hadis yang kedua yang tanya Ibnu Mas'ud. Yang ketiga yang tanya Abu Dzarrin. Nah, ini Rasulullah jawabnya beda-beda, tapi mirip-mirip. Nah, di sini sumber dari perbedaan ulama, antar ulama itu berbeda karena memang Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat orangnya beda, maka jawabannya berbeda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal. Nabi ketika ditanya amal apa yang paling utama, qala, Nabi menjawab, imanun billahi wa rasulih. Amal yang utama, yang paling utama adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qila summa madza? Rasul ditanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Qila summa madza? Kemudian apa lagi ya Rasul? Jawabannya Nabi, hajjum mabrur, haji yang mabrur, muttafaqun alaih. Hadis ini sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Hurairah, jawabannya ini, amal yang paling utama
pertama iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad berjuang di jalan Allah, kemudian haji mabrur. Nih coba, ini hadis yang pertama yang dari Abu Hurairah. Sekarang hadis yang dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah juga ditanya, ayyul amal ahabbu ilallahi ta'ala, amal apa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya Nabi, qala as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Itu jawaban Rasul. Qultu summa ayyu, kemudian apa ya Rasul? Qala birrul walidain, yang nomor 2 berbakti kepada orang tua. Kemudian summa qultu summa ayyu, tanya lagi Rasulullah, qala al jihadu fi sabilillah, hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga jihad fi sabilillah. Mirip-mirip tapi tidak sama. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh beda orang, Rasulullah jawabannya tidak sama. Sesuai mungkin ini sesuai dengan kebiasaannya orang tersebut. Jadi kalau yang kemarin saya ceritakan, kalau yang tanya itu orang yang perampok, penjudi, pezina, ditanya, saya mau masuk Islam ya Rasul, apa yang harus saya lakukan? Baca syahadat dulu 2 kali, kemudian suruh bersikap jujur, karena orangnya itu suka bohong. Begitu. Jadi ini namanya jawaban yang arif dan bijaksana. Jadi kalau hadis dari Ibnu Mas'ud disuruh pertama amal yang dicintai oleh Allah, salat tepat waktu, 2 berbakti kepada orang tua, ketiga jihad fi sabilillah. Kemudian hadis yang ketiga yang tanya ini Abu Dzarrin. Qultu ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Amal apa yang paling utama? Jawabannya Rasul, qalal imanu billahi, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Ini kan mirip-mirip tapi tidak sama. Orangnya yang nanya beda, Rasulullah jawabannya beda. Jadi kalau disimpulkan dari 3 hadis ini, amal yang paling utama dan dicintai oleh Allah pertama ini ya, 1 iman kepada Allah, kemudian sholat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, jihad fi sabilillah. Nah ini kalau dikumpulkan menjadi 1 3 hadis ini, maka menjadi 4 yang pokok yang penting. Iman kepada Allah, sholat tepat waktu, kemudian berbakti kepada orang tua, yang terakhir jihad fi sabilillah. Ini diamalkan, insya Allah sudah mengamalkan. Tapi yang banyak kurang mengamalkan di zaman sekarang ini itu birrul walidain di zaman sekarang ini kurang diamalkan. Berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua. Di zaman sekarang banyak orang tua yang sering dimarahi anaknya. Kadang orang tua menjadi pembantunya anaknya sendiri. Nah, ini kita banyak yang kena ini. Kalau sholat awal waktu, insya Allah kita sudah melakukan. Tapi kalau birrul walidain di zaman sekarang sudah kurang diamalkan, karena banyak anak itu justru nyuruh orang tua menjadi pembantunya anaknya sendiri. Bahkan kalau di video-video itu bukan hanya disuruh tapi dibentak-bentak, karena sudah tua, sudah miskin, anaknya orang tuanya kadang congkotaki, tapok gitu. Bolana ngota ning kasor orang sekolah, kemudian sama anaknya dimarahin, tapok, tokol di posako. Ya tidak melawan karena sudah sepuh, ada begitu. Kita mudah-mudahan jangan sampai begitu. Orang tua polan nepandi intak gelem eret-eret. Ada itu videonya. Nauzubillah min dzalik. Di Al-Qur'an, di hadis, kita itu suruh berbakti kepada orang tua. Berbakti itu
perintah berbakti kepada orang tua itu di Al-Quran setelah menyembah Allah. Jadi saking pentingnya berbakti kepada orang tua, jadi posisinya itu perintahnya setelah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati kepada orang tua. Mungkin kalau dulu pernah melakukan, sekarang sudah berhenti, jangan nyuruh-nyuruh orang tua. Kalau mau nyuruh-nyuruh bahasanya minta tolong, tapi jangan sering-sering, jangan setiap hari minta tolong. Itu bukan minta tolong, itu benar merintah ya. Kita ini ke orang tua kadang kurang begitu menghormat, marah-marah yang sering. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Berikutnya hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillah. Perhatikan baik-baik ini hadis penting ya, untuk kita betul-betul bisa berjuang fi sabilillah walaupun tidak saling perang. La ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha, muttafaqun alaih. Berangkat perang pagi-pagi atau berangkat perang sore-sore itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia serta isinya. Jadi jalan berangkat saja, belum perang, berangkat saja untuk jihad fi sabilillah itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Makanya kalau sekarang nggak ada perang, ya kita harus semangat untuk berjuang menegakkan agama Allah. Di antaranya ya mendirikan pesantren, mendirikan madrasah diniyah, membangun masjid, terus melakukan pengajian dan lain sebagainya. Itu bagian dari bentuk jihad, berjuang di jalan Allah. Makanya jangan malas ya kalau ada panggilan untuk berjuang di masjid, di pondok, jangan malas, karena berangkatnya saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya ini kan sembarangan. Ya ada uang, ada emas, ada mobil, ada perusahaan, ada pesawat dan lain sebagainya. Berangkat berjuang fi sabilillah itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Tidak usah malas-malas kalau ada panggilan perjuangan, baik untuk pondok pesantren, madrasah diniyah, masjid, jangan malas-malas. Biar kita ini termasuk orang yang melakukan amal lebih baik daripada dunia serta isinya. Berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa. Kalau harta nyomponglah 1.000, 2.000, 5.000, tidak apa-apa kalau punya. Kalau tidak punya, ya nyumbang diam, tidak usah gembosi. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyun nas afdal. Ada seorang laki-laki datang kepada Kanjeng Nabi kemudian bertanya, ayyun nas afdal, manusia paling utama itu siapa ya Rasul? Ini juga perhatikan baik-baik biar kita itu tidak merasa gimana ya, paling baik, paling terhormat dan lain sebagainya, aromasa. Qala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Manusia yang paling utama kata Rasul adalah orang mukmin yang jihad fi sabilillah, jihad dengan dirinya, dengan jiwanya, dan juga berjihad dengan hartanya. Jadi manusia yang paling baik menurut Allah, menurut Nabi Muhammad adalah orang mukmin yang mau berjihad, berjuang fi sabilillah dengan hartanya dan jiwanya. Qala summa man, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ditanya lagi, summa mu'minun fi syi'bin minasy-syi'abi ya'budullaha
wa yad'un nasa min syarrihi, muttafaqun alaih. Dua orang mukmin yang ada di pegunungan menyembah kepada Allah, kemudian mengajak manusia untuk meninggalkan perkara yang buruk. Jadi para ustadz, para kiai ini kan selalu mengajak kebaikan, selalu melarang keburukan, walaupun kadang dibenci oleh masyarakat karena tidak suka. Jadi mun haram itu boleh haram, tegas. Jadi orang mukmin yang begini ini yang paling utamanya manusia, yang mau mengatakan yang haram ya haram, yang halal ya halal, tegas. Nah, orang tegas begini biasanya yang kebaci tetanggan. Di mana-mana itu ya. Kalau mengatakan hukum haram ya dikatakan haram, kalau hukum halal dikatakan halal, biasanya kebacin di tetangga. Itu biasa. Makanya paling utamanya manusia itu diantaranya yaitu ya orang iman ada di pegunungan, yang ada di pegunungan kemudian menyembah kepada Allah, kemudian mengajak manusia untuk meninggalkan keburukan atau kemaksiatan. Umpamanya nanya, kemudian setelah dijawab kok haram, tidak boleh, sedih lah saya tanya, kok makan ngelakoni melolor ya begitu. Dari kebajiin, kemudian berhenti ngaji. Ya, yang begini ini paling utamanya manusia ya. Berat, memang berat, tapi ya harus dikatakan. Daripada dituntut di akhirat, lebih baik dibenci oleh orang atau masyarakat daripada dibenci oleh Allah nanti di dunia dan di akhirat. Jadi tegas, mana ada boleh tegas. Mun haram ya haram, mun susah ya susah, begitu. Ya mun oleh ya oleh. Ini butuh mental lagi, butuh mental. Kadang Polan Kencan TV yang bertanya bagaimana hukumnya ini, sebenarnya hukumnya haram karena temannya sendiri yang tanya. Kita para pelah, apa gitu. Oh tabah sekut beri bese, sekut beri bese, tinggal tanya kita remah ni kah hukum? Polan Kencan sekut beri bese, beri nasi, beri rokok, pangocan. Jalan apa-apa bahaya. Iya, di dunia disukai oleh orang, tapi di akhirat nanti, bukan di akhirat, dunia akhirat akan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ia menharam kepada haram. Ini bagian dari manusia yang paling utama, ya, paling baik. Pele ini ya, tinggal masih kau cai orang, cai bosok cai. Ustaz kerem paham, Ustaz larang paham mana. Jadi kalau apa-apa. Sepenting tujuannya adalah mengatakan yang benar. Kadang orang alim itu ada yang mode, beda orang alim mereka larang. Maksud larang mereka tengate. Beda orang alim mereka tak pati tengate. Ada kan hukum mereka bentuk demo melolong. Terus beda orang alim mereka menuntut hukum setengah-teng. Saya betul-betul berhati-hati memberi hukum moda-moda melolong. Akhirnya umpama masuk surga, insyaallah tepat surga si moda, tepakah surga sederhana. Mun setengah-teng, insyaallah saya lebih bagus. Sebelum saya tanya kira cukup sekian dulu. Banyak sekali fadilah dan hikmahnya orang berjuang fi sabilillah, dan mudah-mudahan kita umpama tidak sampai mendapatkan perang secara fisik, ya perjuangan Islam yang ada inilah dibantu, tolongin. Terserah panjenengan milih kamah, napening masjid, napening luar masjid, terserah. Pokoknya tolongin. Biar kita itu masuk kepada orang yang beramal soleh yang lebih baik daripada dunia serta isinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran. Wassalamualaikum